guys, jumpa lagi dengan kita yang sebelumnya sebenarnya belum pernah berjumpa. Secara anu ya, di layar kaca. Iya, di layar kaca. Jadi aku pengen tahu cerita awal kenapa AFJ itu terjadi. Apa hal yang membuat Mbak Ina dan kawan-kawan itu mendirikan AFJ? Agar bisa segera membubarkan diri. Membubarkan diri ki sing piye, Dik? Jadi nggak jelas. Ya gini loh, intinya kita AFJ itu berdiri di tahun 2010. Ya. Tapi kan sebisanya setelah berdiri itu cepatnya bubar. Kalau bubar kan berarti kesejahteraan satwa itu sudah berjalan dengan baik. Oh, berarti itu nek bahasa kerennya iki apa ya? Apa wis jenenge? Nganggo Inggris ya? Enggak. Oh enggak ya. Satir. Oh, satir. Satir itu maksudnya iki mau apa jenenge? Pengen segera membubarkan diri itu toh. Ya itu. Artian kehadiran kita tidak dibutuhkan lagi. Bubar. Yes. Ya kalau AFJ sendiri anu sih, kita tuh ada 6 pendiri. Ya. Itu yang sebelumnya kita belum menjadi sebuah perkumpulan itu, kita udah saling kontak-kontakan. Terus di tahun 2010 itu Merapi meletus. Oh. Dan di sana kan ya bencana itu, terus bencana Merapi meletus dan banyak yang bukan bencana. Apa itu kalau kayak gitu? Ya meletus saja. Bukan bencana. Itu kejadian bencana alam. Iya. Ya. Tepatnya menurut manusia. Jadinya yaitu Merapi meletus, terus banyak satwa yang terlantar dan ditinggal pemiliknya. Terus kita membantu. Dulu kita ya akhirnya ke sana untuk rescue satwa gitu ya. Ya, merescue satwa, terus memberi ya enggak semua direscue ya. Karena ya kita juga enggak bantu satwa domestik juga. Kita sempat bantu kayak hewan ternak juga, kayak sapi yang kena wedus gembel tuh, awan panas. Iya. Terus ada anjing atau kucing yang ditinggal pemiliknya, terus kita ambil, kita rescue, kita rawat, terus nanti kita juga nitip di rumah para penduduk yang memelihara binatang satwa itu, kita kasih nomor kontak. Biar kalau mereka tanya gitu kan, kok anjingku mana ya, udah ada nomornya, terus kita bisa kontak ke kita, nanti kita kasih tahu nih anjingmu di sini. Ada beberapa anjing yang diambil lagi tapi ada yang juga enggak. Terus yang enggak itu ya kita rawat. Akhirnya dirawat sendiri gitu ya? Dirawat sama AFJ. Seperti itu. Selama AFJ ini berlangsung, bisa diceritain nggak apa yang sudah dilakukan dari awal sampai bisa dikatakan sebesar sekarang gitu? Besar kan nggak ada lagi selain AFJ. Ya kalau di Jogja di daerah kita ya, di daerah kita. Bisa dijelasin, Beb? Di awal itu kalau aku yang mulainya waktu kuliah tuh datang ke Jogja, terus ya karena dulu selalu hidup besar bersama anjing, terus ketika di Jogja aku melihat banyak anjing-anjing yang perlu dibantu karena dibuang, terus ditinggalkan ketika mereka sakit di jalan. Itu mulainya aku bergerak sendiri sih, sebagai mahasiswa, nggak kasih tahu orang tua, semampuku kerja part time lah. Jadi benar-benar sendiri waktu karena dulu kan mau open itu. Donasi di sosmed nggak bisa, nggak ada sosmed. Isi Friendster boyo, enggak? Oh kayaknya masih Friendster. Enggak apa MIRC itu. Chat-chatan itu jelas sih.
Jadi ya aku berusaha sampai ya ada 9 anjing. Kebetulan memang ada rumah di Jogja yang ku tinggal di sama kuliah. Cuman ya ketika orang tua datang harus kuungsikan karena aku hanya bilang ada 1 anjing saja. Karena mereka pasti nggak mau tahu kan sebanyak itu dan anjing-anjingnya kurapan gitu ya. Itu awal mula aku bergerak untuk hewan. Tapi itu nggak ada kepikiran untuk membentuk organisasi atau apa. Aku jadi volunteer di beberapa organisasi satwa yang terus aku merasa tidak sejalan dengan apa yang ada di benakku tentang membantu satwa. Tapi habis itu aku banyak konsultasi sih waktu itu karena di Jogja nggak ada organisasi seperti ya AFC gitu. Aku konsultasi dengan Jan, Jakarta Animal Network. Terus untuk ketika ada kasus apa gitu, terus aku konsultasi ke mereka untuk minta. Kamu belum ketemu itu, baru bye pun. Ya itu hanya email, aku email-emailan sama Femke, salah satu pendirinya, dan hanya lewat email aja dengan internet yang capek-capek ngantri di UGM. Ya memang kalau Jan itu kan memang udah lama ya. Ya seperti Jannya kayak Jan itu seperti kayak kakak kita gitu, yang membimbing kita di jalan yang salah. Jalan yang benar apa salah ya? Membimbing kita untuk tersesat di jalan yang benar. Jadi itu mempengaruhi juga nggak akhirnya sampai yaudah kita sepakat bikin Animal Friend Jogja itu karena Jan juga nggak? Karena si ya kalau aku pribadi iya sih, terutama Femke karena aku waktu itu kan masih anak kuliahan yang masih sok-sok rebel, nggak tahu mau ngapain dalam hidup ini, ya mencari arah dan apa sih maknaku ada di dunia ini gitu loh. Dan waktu itu aku lihat sosok ini, si cewek brengsek ini, si Femke ini ada di TV, dia nggak jauh usianya dari aku, tapi di seusia dia kok dia sudah bisa menemukan jalan hidupnya yang seperti itu gitu. Karena itu dia lagi di tengah hutan untuk bantu orang hutan, rehabilitasi dan konservasi orang hutan. Dan aku langsung aja kayak aku suatu hari akan menempuh jalan yang sama gitu. Itu enggak, ya cuma lihat aja. Cuma waktu aku nggak tahu gimana caranya. Karena aku masih kuliah, dan ada banyak tanggungan untuk anak-anak itu yang aku ambil dari jalan. Tapi terus ketika kontak-kontak sama Femke, dia bilang sebenarnya kamu ada teman di Jogja. Karena ya ada volunteer Jan itu ternyata sudah kontak-kontakan dengan yang lain di sini, tapi ya untuk urusan hewan domestik sih, kucing. Terus kenapa nggak gabung aja? Karena waktu itu pas awal aku sudah kenal sama Monik, pendiri AFJ juga. Itu yang kemarin di sini tuh. Ya, nah itu ya kenal di dunia seni dan ya tongkrongan lah. Tapi waktu itu Monik ngobrol sama aku, dia sedih banget sampai nangis karena hari itu dia melihat seekor anjing yang diikat di pinggir jalan. Monik ini kan, dan waktu pagi Monik lewat jalan itu, anjing itu sudah ada di situ dalam keadaan terikat erat gitu. Dan ya ketika sore dia lewat lagi, anjing itu masih di situ, dan Monik berusaha mencari cara gimana membantu anjing ini karena ya bayangin aja dari pagi sampai sore anjing itu dalam keadaan seperti itu, terpapar panas. Di luar rumah itu? Ya itu di pinggir jalan. Malah. Ya di depan rumah seseorang gitu. Dan Moni berusaha cari tahu, dia ketemu sampai menemui Bapak RT untuk ini kenapa anjing ini disiksa seperti ini, tapi nggak ada yang peduli gitu. Ya terus Pak RT cuma bilang, itu kan mau dimakan. Terus Moni bilang, ya tapi kenapa harus disiksa dari pagi sampai sore dia kayak gitu kan, tidak minum, nggak ya dalam posisi yang nggak nyaman banget, dibiarkan. Iya, dan Moni kan dia kan puasa gitu ya. Ya orang Australia. Jadi kalau itu terjadi di negaranya, Monik bilang orang itu sudah masuk penjara. Terus
kalau di sini bagaimana? Karena Moni kan nggak tahu hukum di sini bagaimana, terus aturan sih bagaimana. Aku bilang ya memang kayak gitu di sini. Terus kita harus gimana ya? Kita bisa ngomong ke siapa? Kita bisa minta bantuan ke siapa? Nggak ada, Mon. Kalau kita mau bantu, kita harus mulai dari diri sendiri. Hanya kita yang bisa menunjukkan itu, kayak gitu. Sepakat sih aku itu. Ya. Itu yang terakhir. Hanya Jadi harus kita sendiri dulu aja. Ya. Nggak perlu memaksa orang untuk kita bergerak di bidang itu gitu kan. Dan ya habis sama Monik, terus aku dikenalkan dengan sama Jan oleh ya sama Mbak Nana dan Mbak Yani. Terus ada Eli. Ya, terus aku ketemu Eli juga di dunia seni. Pendiri AFJ yang lain. Mbaknya ketemu seniman dia. ya? Hah? Mbaknya seniman ya? Kalau Masnya kan seni boy. Aku seniwan. Seniwan. Ya lanjut. Senewan kalau dia Nah, bahannya habis itu marah kan terus. Kita ketemulah berenam ini. Terus seperti kebanyakan orang yang ingin membantu hewan, yang waktu itu terpikir pertama itu ya yang kita pikir adalah bisa membantu hewan kalau kita punya shelter, agar kita bisa merawat mereka yang ditelantarkan gitu. Tapi kemudian aku ngobrol lagi lah sama Jan gitu ya, kita mau bikin mulai pergerakan lah kecil-kecilan. Terus aku bilang gitu, terus mereka hanya kirim literatur, bisa dibaca dulu, terus habis itu pikirkan lagi apakah itu memang jalan yang terbaik untuk membuat shelter. Dan ya literatur itu tentang jalan alternatif selain membuat shelter untuk membantu hewan. Dan itu benar-benar yang ya ini memang benar, ternyata edukasi. Karena kalau pola pikir manusia nggak diubah, kan penyebab dari semua kegaduhan di dunia itu manusia. Ya. Pola pikir yang begitu tuh nggak diubah, yang nggak akan selesai ke akar permasalahan kayak gitu. Yang jelas ya itu memang kita mulai edukasi. Jadinya dari 6 itu awal tuh ya cuman patungan 100.000 tiap bulan. Tiap bulan. Kita coba keliling kampung. Berapa itu? Berenam. Ya dapat 600.000 nanti buat untuk materi edukasi. Terus sebenarnya ya itu ya dari kampung ke kampung gitu, datengin kampung ini. Kita menarget anak-anak karena yang udah bangkotan udahlah. Jadi itu tadi kan masih sepenggal kisah dari perjalanan awal toh. Iya. Terus apa yang sudah dirasakan setelah AFJ menginjak umur berapa nih? 10 ya? 10 tahun. 10 tahun. Maksudnya apa yang sudah AFJ rasa kita berhasil karena ada satu kasus yang itu memang bisa ditangani sampai tuntas gitu. Yang sudah benar-benar dirasakan gitu. Kalau salah satu perjuangan itu untuk menghentikan sirkus lumba-lumba keliling itu akhirnya tercapai setelah 12 tahun berjuang. Itu bahkan ya tapi akhirnya batal toh. Ya sekarang dilarang untuk sirkus lumba-lumba yang keliling, tapi yang menetap masih ada. Jadi itu udah akhirnya sampai ke tahap perancangan undang-undang. Ya itu sudah resmi ada tidak akan memberikan izin dari kementerian. Sebatas tidak akan memberikan izin. Iya. Kan semua memang harus berpegang pada izin. Maksudnya nggak dimasukkan dalam pasal dulu deh. Karena sekarang semuanya itu jadi pasal baru. Belum. Kan mungkin DPR-nya susah, yang bikin pasal mereka.
mereka kan lebih mungkin mikir ke manusianya dulu. Tapi untuk satwa gitu kan masih masih proses yang lama. Memang itu memang pun ya, menurutku kita kan bersama Jan kali Iya. itu memang yang memberi apa ya, memberitahu tentang betapa mengerikannya industri ini ke AFJ ya Jan, Femke, terus akhirnya kita gerilya tuh edukasi keliling kemana-mana dengan puppet show. Pernah ke Solo. Wah, kalau Kampung dulu boneka. dulu pertama bukan papet, Iya. kita yang jadi orangnya, yang Jadi- jadi Kita main drama. main drama, Ada yang jadi lumba-lumba, ada yang jadi laut, ada yang jadi orang sirkus. Kalau berangkat itu sekitar orang 20 motoran, motoran. konvoy, dan bawa properti. Tapi habis itu tahun berapa itu? tahun berapa? Ya dari awal 2010, 2011 lah, 2012. Tapi terus habis itu kan kita ganti enggak teatrikal, Iya. tapi lebih ke Yang lebih Puppet, ringkes. yang Jadi lebih ringkes. pakai panggung. Oh, iya. nggak perlu orang banyak. Karena kita ya sempet tur berat juga di ongkos. Ya benar. kan sampai ke Kalau Bali, berangkat Karimun, rame-rame. kayak gitu. Dan orangnya sering nggak ada. Yang jelas sekarang AFC udah berbadan hukum ya, Oh, jadinya memang bagus. Masalah-masalah terakhir ini apa yang menjadi penting untuk harus diselesaikan? ya karena apa ya, satwanya ya belum sejahtera ya situ. Terus kayak perdagangan satwa juga, terus warung-warung sengsu, kalau sini kan namanya warung sengsu, Masalah apa yang harus diselesaikan? banyak Ya ego manusia. manusia mungkin. Ya masuk akal sih itu. Ya karena kan banyak yang sok-sokan keminter gitu, terus lah gitu. Kalau kamu pinter kenapa kamu merusak? Makanya itu sebenarnya orang tuh nggak usah pinter-pinter, Jar. Ya. Standar aja, Tengah wae yo. setengah baik, tapi ya bisa. Rada miring sih. Nah, rada miring sidik apa boy. Tapi yang penting dia bisa berpikir dengan logika. Ya, maksudnya logika kamu tuh kayak apa ya? Yang simpel aja, masuk ngomongnya pinter tapi buang puntung rokok masih sembarangan. Nah, gitu kan ya baik. Itu. Jadi ternyata akhirnya yang setuju nggak kalau aku akhirnya punya apa ya, punya dakwaan bahwa segala sesuatu kerusakan yang ada di bumi itu adalah karena manusia. Ya jelas. Ini maksudku apa, fantasi liarku itu loh. Apakah memang itu benar atau enggak, aku nggak tahu itu loh. Tapi kalau menurut Mbak Ina sama Pak D, piye? Ya manusia-manusia yang nggak sadar bahwa bumi ini bukan cuman Untuk manusia saja. manusia. Kan ada makhluk lainnya. Iya. Seperti itu. Nah, makanya mungkin yang harus apa ya, bangun pertama itu adalah kesadaran untuk manusia agar memahami bahwa dia sebenarnya adalah makhluk yang paling lemah di antara spesies lainnya. Kita cuma unggul di berpikir dan insting. Lah berarti kan sakjane iki PR iki ra rampung-rampung nek carane ngene iki. Rampungnya yang kiamat. Karena semua begitu banyak manusia sing enek ning Indonesia iki wae lah ya, rasa dunia ya. Iki pola pikir iki lucu-lucu ngono lho kadang. Maksudnya salah satunya juga tidak mempedulikan, bukan tidak memedulikan, tapi tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa spesies selain mereka. Iya. Gimana ya? Sempat aku jadi misantrop sih, karena malu aku sama spesiesku sendiri. Tapi ya mau. Tapi tak selamatkan, Jar. Wah,
karena nggak bisa juga sih, karena aku tetap manusia ya. Iya. Sial. Berusaha jadi misantron terus jadi lucu juga. Ya udahlah, terus aku baru tahu bahwa ya kebaikan itu sebenarnya tidak lemah, bukan kelemahan gitu. Kebaikan itu justru kekuatan. Ya Dari maaf lagi, kalau Sar, ya. aku berbuat baik tapi sambil Kelemahan ngamuk-ngamuk adalah gitu ya. kekuatan. Kekuatan. Guys, ini pertanyaan hampir terakhir ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih yang dia mempunyai kepedulian tentang lingkungan dan satwa, tapi mereka tidak tahu bagaimana mereka harus memulai itu. Saran dari Mbak Ina dan Pak Debandis itu apa? Sebenarnya gampang sih, kalau sampai nggak tahu harus ngapain itu nggak mungkin kayaknya. Kan memang kenyataannya ada manusia ya seperti itu. Sekarang sebenarnya sudah lebih gampang, udah dibantu ada internet. Yang jelas intinya kemauan dulu. Kamu kepengen apa ya lakuin itu dulu. Ya dicobalah, harus dilakukan. Kalau enggak ya kamu dan bisa memposisikan diri mungkin menjadi teman bagi yang ingin kamu bantu, seperti ya makanya Animal Friends Jogja. Kita bukan animal rescue atau animal hero Jogja gitu, tapi kita teman dari konco kewan. Oke. Ya kalau ya dengan teman kan kita baik. Jadi menurutku ini memang apa ya, bagaimana caranya agar kepedulian terhadap satwa itu menjadi edukasi di masyarakat itu sudah dilakukan belum? Ya sudah lah. Di zaman sekarang maksudnya kan ini wis mulai beda toh. Wis transisi di zaman baru toh. Kita dulu cerita kalian tadi mereka akan pasti turun ke jalan untuk melakukan itu, untuk melakukan apa, protes dan apapun itu terkait satwa. Cuman kalau untuk zaman sekarang ya tetap kita jalani ya karena pandemi aja. Ya kayak protes gitu kan tetap pasti. Terus apalagi kita ya tetap protes kita mungkin ya sekarang dan edukasi kita lebih ke sosial media. Karena kan memang ada apa ya. Dan ya kalau mau bergerak itu kan sebenarnya nggak literally kamu melihat kucing di jalan kamu selamatkan, kamu rawat gitu. Sebenarnya enggak, kita kan bisa berbagi peran juga. Kamu bisanya apa, aku bisanya apa, kita bersama-sama. Jadi enteng kalau terus apa-apa AFC buyar. Agak, maksudnya tuh bukan gitu. Maksudnya tuh dari diri sendiri. Ya kan nggak. Misalnya aku kala itu ketika aku kuliah, aku ada tempat memang untuk merawat gitu. Tapi saat ini mungkin kamu nggak punya tempat untuk merawat hewan, kamu bisa kok jadi relawan misalnya dengan membantu merawat yang ada di AFJ. Sebagai atau volunteer. Kamu punya skill lain, karena banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu secara tidak langsung maupun secara langsung. Secara tidak langsung ya seperti Fajar membuat lagu yang membuat AFJ akhirnya tidak jadi patah semangat gitu. Itu juga sebenarnya membantu satwa gitu loh. Ya udah sih, itu cukup aja sih menurutku. Cuma ada satu lagi Ding, gimana cara teman-teman yang pengen apa membantu AFJ dengan maksudku dia bisa melakukan itu dengan cara apa? Kalau ada temen yang peduli nih sama apa yang dilakukan AFJ, cuman dia ada di luar Jogja mungkin,
Apa yang bisa dilakukan mereka? Ini adalah pergerakan dari masyarakat untuk kebaikan alam dan satwa. Jadi kita ingin stay true to the core Oke. dan itu mungkin kalau ada yang ya ada sedikit tabungan yang bingung mau dikemanakan gitu bisa membantu banget. Dan sebenarnya kalau kamu juga ingin misalnya sebenarnya sayang sama kucing atau anjing tapi belum ada kemampuan untuk merawat mereka langsung, kamu bisa jadi misalnya jadi sponsor atau orang tua asuh. Jadi kamu jadi orang tua virtual. Oh, virtual, secara virtual dengan cara donasi tadi. Ya, kamu bisa jadi sponsor. Misalnya kamu mau sponsorin Piwi gitu. Ya nanti kita akan kirim kabar ke kamu tentang Piwi. Jadi kamu bantu untuk perawatan dia. Karena banyak juga yang kita sedang perjuangkan untuk teradopsi tapi nyatanya masih sulit, apalagi kalau di Jogja kan ya kebanyakan mahasiswa yang nggak menetap dan tempat tinggalnya nggak permanen dan memang susah. Ya itulah, balik lagi sih, masyarakat yang tidak menerima keberadaan mereka juga masih banyak gitu. Itu ya. Tapi berarti memang bisa untuk kita yang berdonasi. ada yang jangkauannya jauh dari tempat di mana AFC ini ada. Donasi itu salah satu jawaban ya untuk Oke, jadi guys, sementara kita bahas sebagian kecil cerita dari AFC hari ini. Jadi semoga besok ada cerita-cerita lain lagi yang kita bisa bagikan ke kalian. Alright, see you. See you too. See you too. Pintar ngomong ya, Bol lagi. Kalah kamu, Bra.